Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 5 Bioteknologi. Kali ini kami akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu produksi protein dalam tema protein sebagai produk bioteknologi. Kelompok 5 beranggotakan Audi Anjeli Hakim, Aulia Kartika, Ineke Budiani Safitri, Nur Hayizah, dan Safarah Agniasani. Pertama-tama kita akan bahas tentang pendahuluan. Sintesis protein dalam bioteknologi adalah proses produksi protein yang dilakukan secara terkontrol menggunakan sistem biologis. Tujuannya untuk menghasilkan protein fungsional yang dapat digunakan di berbagai bidang. Selanjutnya adalah tahapan umum dari sintesis protein. Yang pertama adalah persiapan sel penghasil protein, kita memilih organisme. Yang kedua adalah fermentasi atau perbanyakan. Yang ketiga isolasi dan permunian. Dan yang keempat formulasi produk akhir. Memasuki tahap pertama yaitu replikasi. Replikasi DNA bertujuan utama untuk menggunakan materi genetik, sehingga setiap sel baru yang terbentuk memiliki salinan DNA yang sama persis dengan sel induknya. Memasuki tahap pertama pada bagian replikasi, yaitu inisiasi, di mana enzim helikase membuka heliks ganda DNA dengan memutus ikatan hidrogen antar benzo nitrogen, lalu terbentuklah replication fork atau garpu replikasi sebagai tempat kerja enzim. Selanjutnya, terdapat protein SSD yang berfungsi untuk menjaga agar kedua untai DNA tetap terbuka dan tidak saling menempel. Lalu, enzim topoisomerase mengurangi tegangan berlebih pada DNA yang terbuka. Lalu, enzim primase mensintesis primer RNA pendek sebagai titik awal sintesis DNA baru. Selanjutnya adalah tahap elongasi pada replikasi, di mana dimulai saat enzim DNA polimerase 3 menambahkan nukleotida baru pada RN5 ke 3, mengikuti cetakan DNA yang lama. Lalu terbentuklah dua jenis untai. Yang pertama ada leading strand, yang disintesis secara kontinu mengikuti arah garpu replikasi. Lalu, strand yang kedua adalah lagging strand, yang disintesis secara diskontinu berlawanan dengan arah bukaannya. Lalu, DNA polimerase 1 menggantikan primer RNA dengan nukleotida DNA. Selanjutnya, DNA ligase menyambung fragmen Okazaki menjadi satu untai DNA yang putih. Selanjutnya, memasuki tahap terakhir pada bagian replikasi, yaitu terminasi. Proses replikasi berhenti saat garpu replikasi bertemu dan mencapai daerah terminator, di mana enzim DNA polimerase melakukan proofreading untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan pasangan basa. Setelah seluruh DNA selesai disalin, dua molekul DNA hasil replikasi terpisah, dan setiap molekul DNA baru terdiri atas satu untai lama dan satu untai baru. DNA hasil replikasi pun siap digunakan dalam proses pembelahan sel berikutnya. Kemudian masuk proses transkripsi. Tujuan transkripsi DNA adalah untuk aktivasi gen yang akan diekspresikan, serta menyalin DNA menjadi RNA untuk efisiensi agar sel dapat memilih dengan instruksi khusus dari banyak informasi pada DNA. Proses transkripsi DNA dijalankan oleh enzim RNA polimerase. Tahapan transkripsi terbagi menjadi 3. Ada inisiasi, yaitu tahapan awal transkripsi DNA, kemudian elongasi, yaitu proses pemanjangan RNA hasil transkripsi, dan terminasi, yaitu penghentian proses transkripsi. Inisiasi. Transkripsi dimulai ketika enzim RNA polimerase 2 mengenali dan menempel pada daerah promotor DNA, yaitu urutan basa yang menjadi titik awal transkripsi, biasanya mengandung kotak tata atau tata box. Pengenalan sekuens promotor dilakukan oleh sekelompok protein yang disebut sebagai faktor-faktor transkripsi. Faktor transkripsi umum membantu memposisikan RNA polimerase secara tepat di promotor, membantu memisahkan dua strand DNA sehingga transkripsi dapat dimulai. Agar RNA polimerase dapat menempel dengan tepat, diperlukan bantuan General Transcription Factors atau faktor transkripsi umum, GTF atau GTF, seperti TF2D, TF2B, dan lainnya. Berikutnya, elongasi. Setelah kompleks inisiasi terbentuk, RNA polimerase 2 mulai membuka heliks DNA dan mensintesis rantai RNA komplementer berdasarkan cetakan DNA atau template strand. Sintesis ini berlangsung dari arah 5 ke 3 menggunakan ribonukleotida. Selama proses ini, DNA di belakang RNA polimerase akan kembali menggulung, sedangkan bagian depan terus terbuka.
terminasi. Transkripsi berakhir ketika RNA polimerase mencapai urutan terminator, yaitu sinyal khusus pada DNA yang menandakan akhir gen. Terminasi ditandai dengan pembentukan loop pada mRNA. Sinyal ini akan dikenali oleh RNA polimerase sehingga mRNA akan terlepas. mRNA yang terlepas masih berupa pre-mRNA. Pemrosesan mRNA, post-transcriptional processing. Pre-mRNA yang dihasilkan belum dapat langsung digunakan dan harus melalui beberapa tahap pemrosesan, capping atau penambahan topi 5. Gugus 7-metilguanosin 7-mg ditambahkan pada ujung 5-mRNA oleh enzim guanyl transferase untuk melindungi mRNA dari degradasi dan membantu pengikatan ribosom. Berikutnya polyadenylation atau ekor poli A. Sekitar 50-250 basa adenin A ditambahkan ke ujung 3 oleh enzim poli A polimerase, berfungsi meningkatkan stabilitas mRNA dan memudahkan transport keluar dari inti sel. Tahap terakhir, splicing atau penyambungan. Bagian intron atau urutan non-coding dipotong dan dihilangkan, sementara exon yaitu bagian coding disambungkan oleh kompleks enzim spliceosome, menghasilkan mRNA matang yang siap untuk translasi. Selanjutnya adalah tahap translasi, yaitu proses pengubahan informasi genetik yang tersimpan pada mRNA menjadi urutan asam amino yang spesifik membentuk rantai polipeptida, yang kemudian akan mengalami modifikasi seperti pelipatan sehingga menjadi protein yang fungsional. Protein disintesis dari mRNA melibatkan ribosom dan amino asil tRNA. Asam-asam amino ini akan dirangkai membentuk polipeptida dimulai dari start codon, yaitu AUG. Asam amino pertama yang selalu dibentuk adalah MET, formyl methionine, dan diakhiri pada stop codon yaitu UAG atau UAA atau UGA. Terdapat 3 tipe RNA, yaitu mRNA, rRNA, dan tRNA. mRNA atau messenger RNA membawa informasi dari DNA di nukleus menuju ribosom di sitoplasma yang merupakan hasil transkripsi pada tahap awal. tRNA atau transfer RNA berada di sitoplasma, bertugas untuk menjemput asam amino yang berada di sitoplasma untuk dicocokkan ke dalam deretan kodon di mRNA. Sebelum asam amino berikatan dengan tRNA, asam amino akan bereaksi dengan ATP dan enzim tRNA amino asil sintase. Enzim sintase ini mengkatalisis penempelan kovalen dari asam amino pada tRNA. rRNA adalah ribosomal RNA, yaitu subunit ribosom yang dibangun oleh protein-protein dan molekul RNA, disebut RNA ribosom. rRNA ini membentuk dasar struktural ribosom bersama protein ribosom. Setiap ribosom terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Tahapan translasi dibagi menjadi 3, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi adalah proses penyatuan ribosom subunit kecil dengan mRNA pada kodon inisiator dan diikuti dengan ribosom subunit besar yang membutuhkan energi berupa GTP. Proses ini dimulai ketika subunit kecil ribosom 40S mengenali dan menempel pada ujung 5 cap mRNA dengan bantuan faktor inisiasi, EIF. Faktor-faktor ini membantu ribosom menelusuri mRNA atau scanning hingga menemukan kodon inisiasi yaitu AUG yang mengkodekan asam amino methionine sebagai awal pembentukan rantai polipeptida. Pada saat yang bersamaan, tRNA inisiator yang membawa methionine berpasangan dengan kodon AUG melalui interaksi kodon-antikodon membentuk kompleks inisiasi bersama GTP sebagai sumber energi. Setelah pasangan ini terbentuk secara stabil, subunit besar ribosom 60S bergabung dengan subunit kecil menghasilkan ribosom lengkap 80S yang siap melakukan sintesis protein. Tahapan berikutnya adalah elongasi, yaitu proses penambahan asam amino secara berurutan untuk membentuk rantai polipeptida sesuai dengan urutan kodon pada mRNA. Setiap kodon merupakan rangkaian 3 basa nitrogen yang menentukan satu jenis asam amino dan dikenali oleh antikodon pada tRNA yang bersifat komplementer, sehingga pasangan kodon dan antikodon memastikan bahwa urutan asam amino sesuai dengan informasi genetik yang dibawa oleh mRNA. Selama elongasi, tRNA yang membawa asam amino menempati 3 lokasi utama pada ribosom, yaitu A site, amino acyl site sebagai tempat masuknya tRNA baru, P site, peptidal site, tempat terbentuknya ikatan peptida, dan E site, exit site, tempat keluarnya tRNA yang sudah kosong. Enzim peptidal transferase yang merupakan bagian dari subunit besar ribosom mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antar asam amino. Proses ini juga dibantu oleh faktor elongasi dan energi GTP yang memungkinkan perpindahan ribosom sepanjang mRNA dalam proses translokasi. Tahapan berikutnya adalah terminasi.
dan terjadi ketika ribosom mencapai codon stop pada mRNA, yaitu salah satu dari 3 urutan basa UAA atau UAG atau UGA. Kodon ini tidak memiliki pasangan tRNA yang membawa asam amino, melainkan dikenali oleh faktor terminasi atau release factors. Faktor ini menempel pada codon stop dan memicu pelepasan rantai polipeptida di tRNA di P site. Setelah rantai polipeptida terlepas, enzim peptidal transferase memutuskan ikatan terakhir antara tRNA dan asam amino, menandai akhir proses translasi. Setelah protein dilepaskan, subunit besar dan kecil ribosom berpisah dan melepaskan mRNA, sehingga dapat digunakan kembali untuk proses translasi berikutnya. Tahapan terakhir adalah tahap modifikasi pasca translasi atau post-translational modification. Rantai polipeptida yang baru terbentuk belum langsung berfungsi sebagai protein aktif karena perlu melalui beberapa proses modifikasi pasca translasi. Proses pertama adalah pelipatan atau folding, yang dibantu oleh protein chaperone agar protein mencapai struktur 3 dimensi yang stabil dan fungsional. Selanjutnya dapat terjadi pemotongan atau cleavage untuk menghilangkan bagian sinyal atau segmen yang tidak diperlukan. Selain itu dilakukan juga modifikasi kimia, yaitu seperti penambahan gugus, contohnya fosforilasi, glikosilasi, atau asetilasi. Kita masuk ke pengertian teknologi rekombinan DNA. Apa sih itu teknologi rekombinan DNA? Nah, jadi teknologi rekombinan DNA ini merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam bidang bioteknologi modern yang memungkinkan manipulasi materi genetik untuk menghasilkan DNA baru dengan sifat yang diinginkan. Nah, secara sederhananya nih, teknologi ini tuh menggabungkan DNA dari 2 atau lebih sumber berbeda untuk menciptakan satu molekul DNA rekombinan. Prinsip dasarnya itu memanfaatkan alat-alat biokimia seperti enzim retriksi yang berfungsi untuk memotong DNA pada urutan tertentu dan enzim ligase yang menyambung fragmen DNA tersebut ke dalam vektor seperti plasmid pada bakteri. Nah, vektor ini kemudian dimasukkan ke dalam sel inang agar DNA rekombinan dapat bereplikasi dan mengekspresikan gen yang baru disisipkan. Tujuan dari teknologi ini adalah menghasilkan protein penting dalam jumlah yang besar. Contohnya itu pada insulin rekombinan untuk pengobatan diabetes. Kemudian ada hormon pertumbuhan manusia. Kemudian ada interferon untuk terapi penyakit virus. Nah, selain itu, teknologi ini juga memungkinkan modifikasi sifat organisme seperti menciptakan tanaman transgenik yang tahan hama atau memiliki kandungan gizi lebih tinggi. Kemudian dalam bidang kedokteran, DNA rekombinan menjadi dasar bagi pengembangan terapi gen dan vaksin modern, termasuk vaksin berbasis DNA yang lebih aman dan spesifik. Selanjutnya kita masuk ke prinsip dasar dan alur produksi protein rekombinan. Pertama kita akan menjelaskan mengenai prinsip dasarnya. Nah, produksi protein rekombinan itu berawal dari konsep dasar dogma sentral biologi molekuler yang menjelaskan bahwa informasi genetik tersimpan dalam DNA, kemudian ditranskripsi menjadi mRNA, dan akhirnya diterjemahkan menjadi protein. Kemudian prinsip ini dimanfaatkan untuk memproduksi protein tertentu dalam jumlah besar melalui rekayasa genetika. Proses dimulai dengan pemilihan gen target, yaitu gen yang mengkode protein tertentu, misalnya hormon insulin, antibodi monoklonal, atau enzim industri. Nah, gen tersebut dapat berasal dari organisme manapun, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Kemudian dipindahkan ke organisme inang yang lebih mudah untuk dibudidayakan. Tahap penting dalam proses ini adalah penggunaan enzim retriksi untuk memotong DNA pada lokasi spesifik. Kemudian enzim ligase untuk menyambungkan fragmen DNA ke dalam vektor, serta pemilihan vektor pembawa gen, biasanya berupa plasmid atau virus yang telah dimodifikasi. Faktor tersebut tidak hanya berfungsi membawa gen, tapi juga mengandung elemen regulasi seperti promoter, terminator, dan marker seleksi.
Selanjutnya, vektor rekombinan dimasukkan ke organisme inang. Organisme inang dapat berupa bakteri, contohnya E. coli, ragi, sel serangga, atau bahkan sel mamalia tergantung kebutuhan protein yang diproduksi. Setiap inang memiliki kelebihan dan keterbatasan seperti kemampuan melakukan modifikasi pasca translasi pada sel eukariot atau efisiensi pertumbuhan cepat pada bakteri. Selanjutnya masuk ke alur produksinya. Tahap produksi protein rekombinan dimulai dari isolasi gen target yang biasanya diperoleh dari DNA sumber dengan teknik PCR atau polymerase chain reaction. Selain itu, gen target dipersiapkan dan digabungkan dengan vektor ekspresi menggunakan promoter yang kuat agar ekspresi protein tinggi. Proses ini menciptakan DNA rekombinan. Langkah berikutnya adalah transformasi, yaitu memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel inang, misalnya dengan metode Hertzog pada bakteri atau elektroporasi. Sel inang yang menerima DNA rekombinan kemudian dikultur. Untuk memastikan hanya sel yang membawa gen target yang tumbuh, dilakukan seleksi koloni positif menggunakan marker seleksi, contohnya resistensi antibiotik. Setelah koloni yang membawa gen target diperoleh, sel tersebut mulai melakukan ekspresi protein, di mana mesin translasi sel inang menghasilkan protein target dalam jumlah besar. Tahap berikutnya adalah isolasi dan pemurnian protein. Protein yang diproduksi dapat berada di dalam sitoplasma, periplasma, atau disekresikan keluar sel tergantung sistem ekspresinya. Teknik pemurnian biasanya menggunakan kromatografi, contohnya ion exchange, dan lain-lainnya. Kemudian untuk mendapatkan protein dengan tingkat kemurnian tinggi, pada tahap akhir protein tersebut yang dihasilkan akan diuji kualitasnya baik dari sisi aktivitas, biologi, kestabilan maupun keamanannya. Teknik memasukkan gen target ke vektor merupakan proses menggabungkan gen target, yaitu DNA yang diinginkan, ke dalam vektor. Pada tahap ini dilakukan penyiapan vektor. Vektor itu merupakan DNA yang dapat bereplikasi dengan sendirinya. Biasanya berasal dari virus ataupun bakteri yang dapat disisipkan dengan DNA asing dan juga memiliki sifat yang mudah untuk dimodifikasi. Nah, bagian yang biasanya digunakan yaitu plasmid. Syarat agar dapat dijadikan sebagai vektor cloning yaitu pertama adanya ori untuk bereplikasi, kemudian adanya MCS. MCS ini merupakan bagian penyisipan DNA. Nah, daerah ini berfungsi untuk menyisipkan DNA asing pada vektor. Nah, di mana pada bagian tersebut terdapat enzim retriksi. Jadi, DNA fragmen akan dipotong oleh enzim dan disisipkan pada vektor, atau terjadinya proses ligasi, yaitu penggabungan fragmen DNA target ke DNA vektor oleh enzim ligase sehingga menghasilkan DNA rekombinan ataupun plasmid rekombinan. Kemudian adanya marker seleksi. Nah, untuk apa? Jadi marker seleksi ini berfungsi untuk memastikan bahwa proses ligasi itu berhasil ataupun tidak. Selanjutnya, tahap transformasi. Jadi, transformasi merupakan proses memasukkan plasmid rekombinan ke sel inang agar gen target dapat diperbanyak dan juga dapat diekspresikan. Metode transformasi ini memiliki beberapa jenis, tetapi yang umumnya digunakan yaitu transformasi kimia dan juga elektroporasi. Transformasi kimia menggunakan kalsium klorida untuk membuat membran sel bakteri menjadi lebih permeabel terhadap DNA plasmid yang akan ditambahkan. Tahapannya, jadi pertama sel bakteri akan diberi perlakuan dengan larutan kalsium klorida dingin. Nah, kalsium klorida ini berfungsi untuk menetralkan muatan negatif pada dinding sel dan juga DNA.
Kemudian akan dilakukan pencampuran DNA plasmid. Jadi, plasmid rekombinan ditambahkan ke sel yang telah diberi perlakuan kalsium klorida tadi. Nah, kemudian akan dilakukan kejut panas atau heat shock, di mana tabung reaksi dengan campuran sel dan DNA akan dipanaskan secara tiba-tiba. Biasanya dilakukan pada suhu 42 derajat selama 30-60 detik. Kejutan ini menyebabkan terbukanya pori membran sel sementara sehingga DNA bisa masuk. Kemudian dilakukan pendinginan kembali. Setelah heat shock, sel langsung didinginkan untuk menutup kembali membran. Transformasi lainnya yaitu ada elektroporasi. Jadi elektroporasi itu metode untuk memasukkan DNA ke dalam sel bakteri dengan bantuan kejutan listrik singkat. Nah, tujuannya itu untuk membuat lubang kecil di membran supaya DNA bisa masuk ke dalam sitoplasma sel. Tahapnya jadi disiapkan sel elektrokompeten, jadi sel yang tidak terbakar oleh listrik dan siap menerima DNA. Kemudian dilakukan pencampuran DNA dan juga sel, jadi DNA plasmid dicampurkan dengan suspensi sel elektrokompeten di tabung kecil. Nah, kemudian tabung diletakkan ke dalam alat yang disebut dengan elektroporator. Nah, alat ini akan memberi arus listrik singkat. Nah, arus listrik inilah yang akan membuat pori kecil sementara di membran dan DNA bisa masuk ke dalam sel. Setelah proses transformasi, selanjutnya dilakukan seleksi. Jadi, seleksi ini merupakan proses pemisahan sel yang berhasil atau transforman dari sel-sel yang gagal. Nah, proses ini menggunakan penanda seleksi, yaitu antibiotik resisten gen. Contohnya itu menggunakan ampicillin dan juga gen reporter. Contohnya itu menggunakan green fluorescent protein. Yang pertama, seleksi dengan gen resistensi antibiotik yaitu ampicillin. Nah, prinsipnya hanya bakteri yang berhasil menerima plasmid atau transforman saja yang bisa bertahan hidup di lingkungan yang mengandung abiotik. Nah, langkah-langkahnya proses seleksi ini yang pertama, plasmid DNA itu akan membawa gen resistensi terhadap protein. Contohnya, plasmid A membawa gen A yang menghasilkan enzim beta laktamase, yaitu enzim yang bisa menghancurkan antibiotik ampicillin. Nah, setelah proses transformasi, bakteri ini dicampurkan ke media pemulihan supaya bisa memulihkan diri dan mulai mengekspresikan gen baru dari plasmidnya. Lalu, bakteri tersebut ditanam di atas media agar yang mengandung ampicillin. Nah, bakteri yang berhasil mendapatkan plasmid akan menghasilkan enzim beta laktamase, sehingga ampicillin di sekitarnya akan rusak, dan sel tersebut dapat tumbuh membentuk koloni. Tetapi, bakteri yang tidak menerima plasmid, dia tidak memiliki gen resistensi sehingga akan mati karena ampicillin akan menghambat pembentukan dinding selnya. Jadi hanya koloni bakteri yang mengandung plasmid yang akan tumbuh di media tersebut. Sehingga setiap koloni yang tumbuh itu dianggap sebagai transforman positif. Nah, selanjutnya ada seleksi dengan gen reporter green fluorescent protein. Jadi prinsipnya itu gen GFP menghasilkan protein yang bisa menyala hijau ketika terkena sinar UV. Jadi, bakteri yang berhasil menerima plasmid akan berfluoresensi hijau. Jadi bisa terlihat secara jelas bahkan tanpa pewarnaan tambahan. Nah, langkah-langkahnya itu, jadi plasmid yang digunakan itu telah mengandung gen GFP. Nah, gen ini bisa berdiri sendiri ataupun disatukan dengan gen lain sebagai penanda ekspresi. Setelah ditransformasikan dan juga mengalami masa pemulihan, bakteri ini akan ditanam ke media. Kemudian,
bakteri akan tumbuh menjadi koloni, lalu kita periksa di bawah sinar UV. Nah, koloni yang berhasil menerima plasmid dia akan menyala hijau terang. Tetapi koloni yang tidak berhasil, yang tidak menerima plasmid itu, dia tidak akan menyala. Selanjutnya tahap purifikasi. Purifikasi merupakan proses pemisahan dan pemurnian protein rekombinan dari campuran protein lain di dalam sel inang setelah gen target diekspresikan. Nah, tujuannya untuk memperoleh protein rekombinan dalam bentuk yang murni dan juga bebas dari kontaminan lainnya. Tahap purifikasi itu yang pertama ada panen sel. Jadi, setelah ekspresi protein selesai, sel inang akan dikumpulkan dari media kultur, kemudian akan disentrifugasi untuk memisahkan sel dari media cair. Selanjutnya akan dilakukan lisis sel. Jadi, sel inang perlu dipecah untuk mengeluarkan isi sel termasuk protein rekombinan. Nah, lisis sel ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Bisa menggunakan gelombang ultrasonik ataupun lisis kimia. Contohnya itu bisa menggunakan deterjen ataupun bisa dengan enzimatik menggunakan lisozim. Kemudian proses yang ketiga itu yaitu ekstraksi. Jadi hasil lisis disentrifugasi atau disaring untuk memisahkan sisa sel dari larutan protein. Kemudian tahap terakhir merupakan pemurnian protein atau purifikasi. Tahap terakhir yaitu tahap pemurnian. Nah, tahap pemurnian ini memiliki beberapa teknik, salah satunya ada kromatografi afinitas. Jadi teknik pemurnian protein berdasarkan gaya tarik khusus antara tag pada protein target dan juga ligan di kolom. Jadi affinity tag itu penanda khusus yang ditambahkan ke protein target saat tahap rekayasa genetik. Tag ini itu bisa disepertikan pegangan agar protein itu mudah ditangkap oleh kolom. Tag yang sering digunakan itu contohnya ada his tag, GST tag, dan juga ada flag tag. Nah, untuk langkah-langkahnya, jadi yang pertama itu campuran protein hasil dari ekspresi sel tadi disiapkan dalam larutan buffer. Nah, campuran ini mengandung banyak protein berbeda termasuk protein target yang memiliki tag. Nah, kemudian dilakukan pengingkatan atau binding. Jadi, larutan protein itu dimasukkan ke kolom afinitas. Nah, di dalam kolom itu ada resin yang dilapisi ligan khusus. Nah, contohnya itu kayak nikel untuk his tag. Nah, jadi protein target dengan tag itu akan menempel pada resin. Sementara protein lain yang tidak cocok, dia akan melewati kolom dan juga keluar. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu adalah tahap pencucian. Setelah protein menempel, kolom itu akan dicuci menggunakan buffer khusus untuk menghilangkan protein lain yang menempel lemah. Nah, sehingga akan dihasilkan hanya protein target dengan tag yang masih tertinggal di kolom. Kemudian tahap selanjutnya itu ada tahap pelepasan. Untuk mengeluarkan protein target dari kolom digunakan larutan elusi. Nah, biasanya larutan ini menggunakan zat kompetitor. Misalkan imidazol untuk his tag yang bersaing dengan protein target untuk menempel pada ligan. Sehingga akibatnya protein target itu akan terlepas dan keluar dari kolom dalam keadaan yang lebih murni. Lalu proses terakhir yaitu pemulihan atau regenerasi kolom. Jadi setelah digunakan, kolom dicuci kembali dan disiapkan ulang agar bisa digunakan lagi untuk proses selanjutnya. Apa itu ekspresi gen rekombinan? Ekspresi gen rekombinan merupakan proses biologis di mana sekuens gen yang dihasilkan atau dimodifikasi melalui teknologi DNA rekombinan dimasukkan ke dalam organisme penerima host sehingga gen tersebut dapat ditranskripsi menjadi mRNA
lalu diterjemahkan menjadi produk, biasanya protein, oleh mesin sel inang. Intinya kita menaruh instruksi genetik baru ke dalam sebuah sel supaya sel itu memproduksi protein yang kita inginkan. Nah, proses ini itu memanfaatkan prinsip central dogma yang seperti sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu dari DNA kemudian RNA selanjutnya ke protein, tetapi dikontrol dan dioptimalkan lewat desain gen, vektor, dan kondisi ekspresi agar produktivitas, kualitas, dan sifat protein sesuai tujuan aplikasi. Contohnya itu pada terapi, industri, dan riset. Komponen dasar sistem ekspresi rekombinan. Dalam teknologi rekombinan DNA, gen target menjadi dasar utama dari keseluruhan sistem. Nah, apa sih gen target? Nah, gen target itu adalah urutan DNA yang menjadi produk tertentu seperti enzim, hormon, atau antigen vaksin. Desain gen target modern tidak hanya mempertimbangkan urutan kodon pengkode asam amino, tapi juga elemen non-coding yang berperan dalam efisiensi ekspresi seperti sinyal sekresi, domain pengikat, situs pemrosesan pasca translasi, serta optimasi kodon agar sesuai dengan sistem inang yang digunakan. Pada tahap awal, gen ini sering dimodifikasi dengan cara menambahkan tag untuk verifikasi, mengganti kodon jarang, atau menghilangkan sinyal yang tidak kompatibel guna menghasilkan protein yang berfungsi dengan baik setelah diekspresikan. Gen target kemudian dimasukkan ke dalam vektor ekspresi, yaitu suatu molekul DNA pembawa yang berfungsi mengantarkan gen ke dalam sel inang. Vektor ini umumnya berbentuk plasmid dan dilengkapi dengan komponen penting seperti promotor, yaitu pengatur transkripsi, elemen pengikat ribosom, atau sekuens kozak pada eukariot untuk memulai translasi, marker seleksi seperti gen resistensi antibiotik, serta origin of replication untuk replikasi plasmid. Vektor juga dapat membawa tag affinities seperti histag, GST, atau IMBP untuk memudahkan pemurnian protein. Kemudian pemilihan vektor yang tepat akan menentukan apakah ekspresi bersifat konstitutif atau dapat diinduksi serta mempengaruhi tingkat produksi dan kualitas protein rekombinan yang dihasilkan. Selanjutnya, host atau sel ekspresi menjadi komponen vital yang mengekspresi gen target. Pilihan host tergantung pada kompleksitas protein yang akan diproduksi. Contohnya pada sistem prokariot itu memakai E. coli yang efisien, murah, dan cepat untuk protein sederhana tanpa modifikasi pasca translasi. Namun untuk protein eukariotik yang memerlukan pelipatan kompleks, glikosisasi atau pembentukan jembatan disulfida digunakan host eukariot seperti ragi, Saccharomyces, sel serangga, atau sel mamalia. Sistem eukariotik terutama sel serangga dengan sistem bakulovirus mampu menghasilkan protein kompleks yang mendekati karakteristik alami protein manusia walaupun dengan biaya dan waktu kultur yang lebih tinggi. Dalam sistem ekspresi seperti ini, terdapat regulator dan kontrol ekspresi yang mengatur proses transkripsi dan translasi. Faktor-faktor ini meliputi kekuatan promoter, keberadaan operator dan enhancer, serta kondisi lingkungan sel. Pada tahap transkripsi, aktivitas RNA, polimerase, dan faktor transkripsi host mempengaruhi tingkat mRNA yang dihasilkan. Sementara pada tahap translasi, efisiensi inisiasi translasi, kestabilan mRNA, dan penggunaan kodon menentukan banyaknya protein yang dihasilkan. Untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan sel, sering digunakan promotor terinduksi yang diaktifkan hanya pada kondisi tertentu.
Setelah translasi selesai, protein yang dihasilkan perlu mengalami pelipatan dan modifikasi pasca translasi agar mencapai bentuk aktifnya. Proses ini dibantu oleh chaperone dan foldase yang mencegah pembentukan agregat protein. Dalam sel eukariot, khususnya sistem serangga, pelipatan dan modifikasi terjadi di retikulum endoplasma dan aparatus Golgi, termasuk glikosilasi, pemotongan proteolitik, dan pembentukan jembatan di sulfida. Jika sistem ekspresi tidak cocok, protein dapat salah melipat dan membentuk inclusion bodies pada bakteri atau justru terdegradasi. Karena itu, pemahaman mekanisme pelipatan dan modifikasi menjadi kunci akan keberhasilan ekspresi protein rekombinan. Setelah produksi protein, dilakukan pemurnian dan karakterisasi untuk memperoleh protein dengan kemurnian dan fungsi tinggi. Pemurnian biasanya menggunakan kromatografi afinitas berdasarkan tag seperti His-tag, diikuti dengan kromatografi pertukaran ion atau filtrasi gel untuk menghilangkan kontaminan dari host. Tahap karakterisasi meliputi analisis kemurnian dengan SDS page, identifikasi dengan Western blot atau spektrometrasi massa, serta pengujian aktivitas fungsional, kestabilan, dan struktur. Untuk protein terapeutik juga perlu dilakukan uji glikolisis, toksisitas, dan imunogenisitas sesuai standar Good Manufacturing Practice atau GMP. Dalam gambar di samping itu, dalam konteks sistem bakulovirus pada sel serangga, seluruh tahapan tersebut dilakukan melalui beberapa langkah utama. Pertama, gen target yang telah diklon ke dalam plasmid ekspresi dimasukkan ke dalam bakteri E. coli kompeten melalui proses transformasi. Bakteri ini kemudian diperbanyak dan diseleksi untuk mendapatkan koloni positif yang menghasilkan plasmid rekombinan. Plasmid murni diisolasi menggunakan metode mini prep atau maxi prep, lalu dikonfirmasi melalui retriksi atau sequencing DNA. Tahap berikutnya adalah kontrafeksi sel serangga, biasanya SF9 atau SF21 dengan plasmid ekspresi dan DNA virus bakulovirus. Di dalam sel serangga terjadi rekombinan homolog antara DNA plasmid dan DNA virus, membentuk virus rekombinan yang membawa gen target. Virus rekombinan ini kemudian dikumpulkan dan diperbanyak untuk menghasilkan stok virus berkadar tinggi. Stok inilah yang digunakan untuk menginfeksi sel serangga dalam jumlah besar, sehingga gen target dapat diekspresikan secara kuat menggunakan promotor virus seperti polyhedrin atau PM10 promoter. Setelah infeksi berhasil, sel serangga memulai memproduksi protein rekombinan dalam jumlah besar yang kemudian diekstrasi dari dalam sel atau media kultur tergantung sifat proteinnya. Tahap terakhir mencakup isolasi dan pemurnian protein hingga diperoleh produk dengan kualitas tinggi untuk penelitian, terapi, atau industri. Nah, karena kita tadi sudah tahu bagaimana sel secara alami mensintesis protein lewat proses transkripsi dan translasi, dan kita juga sudah belajar bagaimana teknologi DNA rekombinan memungkinkan gen dari satu organisme dimasukkan ke organisme lain. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana sih gen hasil rekayasa itu bisa benar-benar bekerja dan menghasilkan protein dalam jumlah besar. Di sinilah kita mempelajari sistem ekspresi protein, yaitu cara kita mengekspresikan gen tersebut di dalam organisme tertentu seperti bakteri, ragi, sel serangga, ataupun sel mamalia. Nah, secara sederhana, ekspresi protein adalah proses penggunaan informasi genetik dari DNA untuk membuat protein spesifik yang diinginkan. Dalam bioteknologi,
proses ini sering dilakukan dengan merekayasa organisme agar bisa memproduksi protein tersebut secara massal, di mana kita ini menyebutnya sebagai protein rekombinan. Kenapa sih sistem ekspresi protein itu tuh penting di bidang bioteknologi? Nah, di sini sudah saya sebutkan poin-poinnya. Yang pertama, di sini ada kebutuhan medis dan juga farmasi. Coba teman-teman bayangin kalau semua obat protein, contoh kayak insulin ataupun hormon pertumbuhan lainnya, itu harus diambil langsung nih dari tubuh manusia maupun hewan. Pasti sulit banget kan? Nah, dengan sistem ekspresi protein ini, gen manusia itu bisa dimasukkan ke sel bakteri maupun sel mamalia dan mereka akan memproduksi protein itu seperti pabrik mini. Nah, hasilnya, produksi insulin, antibodi, dan vaksin itu bisa jadi lebih cepat, aman, dan juga bisa dilakukan dalam skala besar. Kemudian di poin kedua ada untuk riset dan industri. Nah, peneliti di laboratorium itu pasti butuh protein murni untuk memahami bagaimana protein tersebut bekerja dalam tubuh suatu organisme. Sementara di dunia industri, protein contohnya kayak enzim itu biasa digunakan dalam pembuatan makanan, deterjen, maupun bioplastik. Nah, semua itu bisa dilakukan karena sistem ekspresi protein ini membantu menghasilkan protein tertentu dengan presisi yang tinggi. Kemudian poin ketiga ada mengatasi keterbatasan sumber alami. Gak semua protein itu bisa diambil dari sumber aslinya. Ada yang jumlahnya sangat sedikit atau bahkan beresiko etis kalau diambil dari manusia maupun hewan. Nah, sistem ekspresi protein ini tuh jadi solusi bagaimana agar kita bisa merekayasa sel lain untuk memproduksi protein itu tanpa harus merusak sumber aslinya, aman, etis, dan juga berkelanjutan. Terus yang terakhir ada inovasi masa depan. Teknologi ini juga jadi dasar dari banyaknya inovasi masa kini dan juga masa depan. Contohnya kayak vaksin rekombinan, terapi gen, atau bahkan ada tanaman yang bisa menghasilkan obat sendiri yang biasa disebut dengan biofarming. Nah, semua ini berawal dari kemampuan dasar, yaitu mengekspresikan gen menjadi protein di sistem yang tepat. Setelah kita tahu kenapa sistem ekspresi protein itu penting dalam bioteknologi, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih cara memilih sistem yang tepat untuk menghasilkan protein tertentu? Nah, pemilihannya itu nggak bisa sembarangan, karena tiap sistem punya karakteristik dan juga kemampuan yang berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, mulai dari sifat biologis proteinnya, kebutuhan modifikasi, hingga aspek produksi dan keamanannya. Faktor ekspresi protein yang pertama adalah karakteristik biologis protein target. Nah, kalau proteinnya itu sederhana dan bekerja di dalam sel, biasanya yang paling efisien itu ada bakteri E. coli. Tapi kalau proteinnya kompleks, disekresikan keluar ataupun berada di membran, sistem yang lebih efisien itu contohnya kayak yeast, sel serangga, atau mamalia. Nah, selain itu, ada faktor modifikasi pasca translasi, seperti glikosilasi atau pemukatan ikatan disulfida yang cuma bisa terjadi di sistem eukariotik. Nah, sedangkan dari sisi produksi, E. coli dan yeast itu biasanya unggul karena cepat dan juga murah. Sedangkan sel mamalia itu lebih lambat, tapi hasilnya paling akurat untuk aplikasi medis. Terus juga yang terakhir, kalau dari segi regulasi dan keamanan, protein untuk riset itu biasanya cukup diproduksi di E. coli. Tapi untuk obat manusia harus lewat sistem mamalia supaya bebas dari endotoksin dan juga sesuai standar FDA. Dalam produksi protein rekombinan, ada beberapa sistem ekspresi yang bisa digunakan, mulai dari bakteri seperti E. coli, hingga sel eukariotik seperti yeast, sel serangga, hingga sel mamalia. Masing-masing itu tuh punya karakteristik, kelebihan, kekurangannya tersendiri, tergantung jenis protein yang ingin dihasilkan. Jadi sekarang kita mulai dulu nih dari yang paling sederhana dan paling sering digunakan, yaitu E. coli. Untuk kelebihannya, pertama, E. coli ini tuh tumbuhnya cepat dan biayanya pun murah. Jadi efisien banget nih buat produksi protein. Kedua, genomnya ini tuh mudah dipahami dengan baik, sehingga mudah dimodifikasi untuk cloning gen. Terus juga sistem ini itu udah mapan banget nih di industri, jadi banyak protokol dan alat yang tersedia. Keempat, tingkat ekspresinya itu tinggi sehingga menghasilkan protein dalam jumlah yang besar. Terus juga plasmid rekombinannya itu gampang banget dimasukin ke dalam sel. Dan keenam,
protein ini tuh bisa ekspresi di dalam ataupun di luar sel, dan kalau di luar pun proses pemurniannya juga lebih gampang. Ada kelebihan, ada juga kekurangan. Nah, untuk kekurangannya, terkadang protein ini tuh gak terlihat sempurna dan membentuk inclusion bodies. Selain itu, enzim proteasenya dalam sel itu bisa merusak protein yang dihasilkan. Karena E. coli itu prokaryotik, dia nggak bisa nih bikin modifikasi kompleks seperti glikosilasi. Kapasitas sekresinya pun terbatas karena ruang periplasmanya itu kecil. Terakhir, kondisi dalam selnya ini bisa pembentukan ikatan disulfidanya ini susah terjadi. Selanjutnya di sini ada yeast atau ragi. Salah satu ragi yang dikenal ini ada Pichia pastoris. Nah, di mana dia ini punya keunggulan karena bisa menggabungkan kelebihan sistem prokaryotik dan juga eukaryotik. Jadi selain efisien dan murah seperti E. coli, ragi ini pun juga bisa melipat dan memodifikasi protein dengan baik. Protein-protein kompleks yang nggak bisa diekspresikan di E. coli seringkali bisa berhasil nih dihasilkan oleh Pichia pastoris ini. Selain itu, ragi ini juga mampu melakukan modifikasi pasca translasi seperti glikosilasi, fosforilasi, dan juga pembentukan ikatan disulfida yang penting banget nih buat aktivitas protein. Kemudian tingkat sekresinya pun juga tinggi, jadi protein yang dihasilkan itu lebih murni dan mudah dimurnikan. Dan yang paling penting, Pichia pastoris ini tuh bisa tumbuh dengan kepadatan tinggi dan hasil produksinya pun stabil sampai skala industri. Walaupun begitu, sistem ini itu tetap punya keterbatasan, di mana ketika induksi menggunakan metanol perlu hati-hati karena mudah terbakar. Pada glikosilasinya pun berbeda nih dari manusia, jadi untuk beberapa protein hasilnya bisa kurang optimal. Kondisi seperti kadar metanol, pH, dan suhu harus benar-benar diatur biar hasilnya ini maksimal. Selain itu, proses transformasi DNA-nya pun lebih rumit dibandingkan sistem bakteri seperti E. coli. Sekarang, sistem ekspresi pada sel serangga. Nah, sistem ekspresi pada sel serangga dikenal mampu melakukan berbagai modifikasi pasca translasi yang kompleks, seperti pelipatan, glikosilasi, dan pembentukan ikatan disulfida, sehingga protein yang dihasilkan ini tuh mirip dengan bentuk alaminya. Selain itu, sistem ini itu bisa mengekspresikan beberapa protein sekaligus, misalnya untuk pembentukan virus-like particles pada vaksin influenza. Protein hasilnya pun berkualitas tinggi, aktif secara biologis, dan bisa langsung digunakan untuk vaksin atau terapi. Bahkan, sistem ini itu sudah digunakan secara komersial, contohnya untuk vaksin Cervarix, Flublok, dan beberapa vaksin hewan. Ditambah lagi, sel serangga ini tuh relatif mudah ditumbuhkan pada suhu sekitar 27 derajat Celcius tanpa perlu karbon dioksida, sehingga biaya operasionalnya ini pun lebih rendah dibanding sel mamalia. Namun meski begitu, sistem ini tuh juga punya beberapa keterbatasan. Pola glikosilasinya itu tidak sama nih dengan sel mamalia, jadi kadang hasilnya kurang cocok untuk obat terapeutik tertentu. Biayanya juga pun lebih tinggi dibanding sistem bakteri ataupun ragi karena melibatkan kultur sel dan virus rekombinan. Waktu produksinya pun lebih lama karena harus melalui tahap pembuatan dan amplifikasi bakola virus. Selain itu, karena menggunakan virus sebagai vektor, diperlukan standar keamanan laboratorium yang lebih tinggi. Selanjutnya ada sel mamalia, di mana sel mamalia ini itu bisa mengekspresikan gen hewan yang kompleks karena punya enzim dan kondisi biologis yang mendukung proses tersebut. Selain itu, sel ini itu mampu melakukan modifikasi pasca translasi secara sempurna seperti glikosilasi, pembentukan ikatan disulfida, dan juga pelipatan protein yang tepat. Dengan kemampuan itu, protein yang dihasilkan termasuk VLP untuk vaksin bisa punya struktur dan imunogenisitas tinggi. Sel mamalia pun juga mendukung ekspresi tinggi dengan promotor yang kuat dan bisa dikombinasikan dengan sistem serangga lewat teknologi Beckman. Karena itu, sistem ini banyak digunakan untuk produksi vaksin dan protein terapeutik yang hasilnya ini sangat mendekati aslinya. Tapi sistem ini tuh juga punya beberapa kelemahan. Prosesnya lebih kompleks karena perlu vektor khusus yang bekerja di dua sistem sekaligus. Kultivasi selnya pun mahal dan butuh waktu lebih lama.
dengan kondisi inkubasi yang ketat dan juga memerlukan karbon dioksida. Selain itu, seleksi koloninya pun nggak bisa pakai antibiotik biasa, melainkan gen marker khusus seperti di HVR. Dan karena melibatkan sel hewan serta vektor virus, standar biosafety-nya pun harus lebih tinggi dibanding sistem mikroba. Itu dia penjelasan kami terkait materi pembuatan protein pada mata kuliah bioteknologi. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.